Bisa betul-betul. Sorry. Halo teman-teman, salam kenal ya. Kita mau mulai ini. Thank you banget nih Om Usman udah datang Om Fauzi juga. Thank you udah mau ini. Kita webinar selama 2 bulan libur. Maaf ya, saya harus ngurusin SEO Summit. Jadi ini sekarang yang benar-benar habis SEO Summit, minta webinar lagi, kita kayak gitu aja. Ya, di sini ada Om Usman. Osman, Siap, silakan kenalkan diri, langsung kita bikin aja. Nanti tolong di spoiler lah. Udah banyak banget yang nanyain saya SEO siap, level nih. siap, siap. Siap, Oke, siap. oke, oke. Nanti Jadi ayo ada silakan Om. spoiler event paling keren di di Indonesia buat para SEO. Cie. Harus Nah, sombong ya. iya, Harus sombong karena coachnya nanti ada yang luar biasa nah itu. ini belum pada tahu nih, sumpah belum pada tahu coachnya. Cuma nanya-nanya doang ke saya, tapi coachnya belum pada tahu. Oh Emang gitu belum di ya? spill. Ya belum di Oke, spill oke. lah, nggak boleh lah. Nanti Iya biar dong, Osman aja iya yang dong. spill. Iya, Siap, iya. silakan Osman. Siap, siap. Oke, ya, Erwin, thank you Erwin. yo, thank So, you. apa kemarin sempat berbicara di acara Sales Summit-nya yang Erwin bikin, yang megah itu ya, luar biasa. Itu ya eh, saya baru pertama kali ngomong di acara SEO sebesar itu. Itu luar biasa ya. Jadi sangat terhormat. Terus kemarin ngobrol-ngobrol katanya ada rekan-rekan teman-teman dari komunitas SEO di sini ingin juga tahu lebih dalam tentang affiliate ya. Saya senang banget bisa ketemu lagi di sini. Mungkin dari teman-teman yang ada di sini sempat juga datang ke acara SEO Summit kemarin. Salam salam ketemu lagi di sini. Yang belum datang mungkin ya salam kenal dari saya. Saya Osman Raizra, saya dari Access Rate Indonesia ya. Nama perusahaannya Interspace Indonesia. Nama produk affiliate-nya itu Access Trade ya. Jadi kalau di kalangan brand, di kalangan advertisers, di kalangan klien kita itu mereka lebih mengenal kita dengan Interspace gitu ya. Oke, so malam ini saya akan berbicara mengenai rahasia untuk mendapatkan revenue atau profit dari affiliate produk gitu. Jadi produk yang seperti apa yang kira-kira bisa mendatangkan revenue atau uang lah buat kita dengan cara affiliate gitu. Uh, Kalau ngomongin affiliate itu saya memang banyak ngobrol dan dari teman-teman tuh saya pikir cukup banyak pertanyaan ya, cukup banyak pertanyaan ya. Ya semoga di sini saya bisa menginspirasi teman-teman lah ya untuk bisa mendekat ke affiliate marketing karena sekali lagi saya informasikan kita di Access Trade sudah 10 tahun di Indonesia dan kita tuh perusahaan multinasional ya, kita dari Jepang. Jadi suasana situasi affiliate di Asia Pasifik, suasana affiliate di Eropa, kita cukup tahu persis dan itu sangat-sangat jauh berbeda dengan keadaan di Indonesia. Ya, mereka itu di luar sana udah sangat-sangat berkembang di affiliate-nya ya. Bahkan website-website yang cukup branded ya. Nanti saya di belakang saya akan ceritain, kita akan lihat saya kasih contoh beberapa website branded ya, seperti CNN ya, ada Cosmopolitan. Itu sudah membentuk ya affiliate bisnisnya itu mulai 2016. So dan di Indonesia, wah kita lihat sendiri masih sangat-sangat sangat kecil gitu. Oh Mas, itunya nggak ke apa? Itunya belum keganti, Oh, slide-nya? Ya, belum. oke oke. Oke Nah, oke. Ya, sip. Ini udah kelihatan ya. udah siap. So, itu tadi cerita sedikit aja tentang saya dan Access Rate ya, Win. So, ini kita buka sedikit dulu dengan apa itu affiliate marketing. Buat teman-teman yang memang mungkin masih newbie, saya nggak tahu ini
teman-teman di sini kondisinya udah tahu apa masih atau belum tahu tentang affiliate, tapi saya anggap belum tahu aja dulu ya. Kalau yang sudah tahu mungkin bisa menyamakan persepsi. Jadi affiliate marketing itu secara simpelnya itu seperti mak comblang. Mak comblang yang mempertemukan antara user yang punya relevansi, ya, mempunyai kecintaan terhadap sebuah produk, mempunyai kebutuhan terhadap produk, dengan produk itu sendiri yang dibutuhkan oleh user, di mana media pertemuannya ini diciptakan oleh affiliate marketer, gitu, oleh afiliator, ya. Nah, medianya itu sendiri bisa berupa sosial media ataupun website, gitu. Nah, ketika user itu mengklik informasi atau mengklik link yang memang disarankan oleh afiliator itu, kemudian melakukan pembelian, maka si afiliator itu akan mendapatkan komisi di dalam terhadap pembelian produk tersebut, gitu ya. Sekilas gambarannya seperti ini ya. Jadi website yang biasanya dibangun itu memang memiliki audiens atau authority atau trust yang sudah dibangun oleh para blogger lah ya, atau para pembuat website kayak gitu. Oke. Terus sesuai judulnya, bagaimana kita bisa menciptakan profitable dari produk yang melalui affiliate. Secara prinsipnya ini teman-teman kita udah tahu bahwa gimana sih caranya mendatangkan uang di dalam mempergunakan website. Yang sudah pasti, pertama teman-teman harus punya audiens dulu, ya kan, harus punya audiens dulu, harus sudah punya traffic dulu ya di websitenya, di blogernya. Kemudian seiring dengan jalannya pertumbuhan traffic, pertumbuhan audiens, maka di situ pula kita bisa mendapatkan revenue atau uang kayak gitu. Jalannya banyak, bisa dari display ad, bisa dari service macam-macam, ada yang pay per post segala macam. Tapi yang saya akan bahas di sini adalah dari affiliate marketer, dari affiliate marketing, ya, dari memasarkan produk gitu, seperti itu. Oke. So ketika kita mau menjalankan mendekati dengan affiliate marketing ini, secara jujur saya harus bicara bahwa ketika saya ngomongin affiliate marketing, bagaimana cara mendapatkan uang dari affiliate marketing, saya tidak akan berbicara bahwa ini akan mudah gitu. Jadi mungkin kalau lihat di YouTube, bagaimana mendatangkan 100.000 sehari, bagaimana mendatangkan 1 juta sehari gitu. Buat saya yang jadi saksi, ini tidak akan cepat. Ini tidak akan cepat dan ini prosesnya cukup lumayan panjang gitu ya. Jadi tidak ada yang instan. Jadi kalau teman-teman berharap dengan metode yang sekarang saya bicarakan itu akan mendapatkan uang dengan cepat, mungkin teman-teman akan kecewa gitu ya. So saya akan mengajak ke teman-teman untuk menjadi affiliate yang memang sustain, stabil gitu. Oke. Nah, sebelum kita memasuki ke lebih jauh ya, bagaimana affiliate marketing itu bisa mendapatkan uangnya ya. Ini hal yang pertama harus difahami dulu ya. Yang pertama itu, dengan program affiliate apa sih ini teman-teman mau terlibat? Program-program affiliate seperti apa yang teman-teman mau terlibat? Ya, ini sangat penting ya. Nanti kita bisa diskusi tentang ini juga, karena kita di Access Rate adalah ya tugasnya memang memberi edukasi ke para affiliate marketer. Terus kemudian ini kedua yang paling penting adalah ya, market yang dipengen di dalam affiliate itu market
yang mana gitu ya. Sekali lagi, karena market ini sangat luas. Market di industri di Indonesia ini sangat-sangat luas. Ya. Terus yang ketiga, produk apa yang mau dijual? Apa yang mau dijual? Gitu. Jadi marketnya di kategori mana? Terus kemudian spesifik produknya juga apa? Gitu. Ini yang harus ditentukan. Gitu. Supaya apa? Supaya ketika kita mau mendapatkan profit dari sebuah produk, ya, itu bisa dengan apa namanya? Bisa dengan mudah kita peroleh sebenarnya gitu. Bisa dengan jangka waktu yang mungkin tidak terlalu lama, kita bisa peroleh gitu. Ya. Oke. Oke. Terus kemudian bayangkan seperti ini ya. Ini saya mengajak ke teman-teman semua, ketika teman-teman membuat sebuah website, ya, itu artinya teman-teman memulai sebuah bisnis, gitu. Ya, ini mindset ini nih yang saya pengen ajak ke teman-teman di sini semua ketika mau masuk di affiliate, gitu. Ya, kenapa saya mengajak seperti ini? Seperti tadi saya bicarakan di muka bahwa di luar sana udah lebih mature. Di luar sana udah lebih mature gitu. So saya pengen ketika teman-teman juga mau bergabung di affiliate atau mau tahu lebih jauh dengan affiliate marketing, yuk ketika kita memulai website, memulai sebuah website, mengembangkan sebuah website, kalian itu teman-teman semua ini mulai sebuah bisnis. Teman-teman di sini untuk menciptakan revenue, menciptakan uang, untuk meningkatkan revenue. Jadi berpikirlah seperti seorang bisnismen, gitu. Ya, ini yang mungkin menurut saya, yang saya lihat di Indonesia itu masih kurang, gitu. Maunya cepet aja gitu. Kalau bisnismen ya nggak bisa cepet, memang harus ada proses, gitu. Ya, so ingat ini supaya ini bisa menjadi motivasi buat teman-teman ke depannya, karena ini a marathon, bukan sprint. Affiliate itu maraton, bukan sprint. Jadi bersiap-siaplah gitu. Oke. Kemudian kalau gitu kita mau mulai dari mana sih? Ya, kita mau mulai dari mana sih mencari produk yang profitable? Basic pembuatan website dari mungkin teman-teman banyak nyari dari para pakar-pakar website, ya, pakar-pakar internet marketer yang memang harus dibentuk adalah mencari niche-nya dulu, ya, mencari niche-nya dulu. Teman-teman harus punya skill atau punya keyakinan, ya, di mana sebenarnya kemampuan atau teknik atau skill kemampuan teman-teman, ya, yang diyakini cukup kuat untuk berkompetisi, ya, di kategori apa atau di market apa, itu tadi yang saya bilang, di market apa yang teman-teman rasa bisa berkompetisi, ya, karena di dunia ini kalau ngomongin industri atau website dan lain-lain itu pasti nggak akan ada di only one gitu, pasti ada saingan. So yakinkan teman-teman, ya, punya kemampuan, ya, punya pengetahuan, punya skill, ya, yang mampu untuk berkompetisi dan jadikan itu niche-nya di websitenya teman-teman. Gitu. Untuk apa? Ya nantinya akan relate ke produk apa sebenarnya yang akan diajak bermain di websitenya teman-teman. Jadi relate-nya nanti ke sana, gitu. Oke. Mulai buat konten, udah pasti nih teman-teman yang blogging itu udah buat konten, ya. Cuman kontennya yang seperti apa nanti kita bahas, ya kan? Karena dengan konten ini, ya, dengan konten ini akan menjadikan growth, ya, pertumbuhan traffic audience menjadi cukup tinggi.
akan bisa menjadi tinggi malah gitu ya. Nggak ada konten ya nggak akan ada traffic, nggak akan ada audience ya, nggak akan nyiptain uang gitu. Nah, buatlah konten mulai sekarang ini, kalau saya sarankan ya, udah mulai buat konten yang terclustering terhadap niche-nya tadi ya. Buatlah konten seperti halnya hub untuk niche-nya tadi. Kalau teman-teman masih nggak tahu niche, saya pikir nanti bisa tanya ke Mas Erwin ya, apa itu niche, tapi saya yakin tahu lah ya gitu. Buatlah network di dalam kontennya tersebut. Bikin konten itu menjadi sebuah kristal ya. Bikin konten itu menjadi sebuah kristal yang terhubung satu sama lain dalam blog atau websitenya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya membahas tentang apa namanya gaya hidup, ya buatlah clustering tentang gaya hidup, di mana si trafficnya nanti atau audiensnya yang datang itu benar-benar menikmati blog atau websitenya teman-teman karena relevansi dengan merekanya kuat. Kenapa saya ngomong lagi relevansi? Karena basic dari affiliate marketing itu adalah mempertemukan relevansi dari kebutuhan user dengan relevansi dari produk yang dicari sama mereka. Ya, di mana pertemuannya itu ya di tempat media yang punya relevansi terhadap informasi-informasi tersebut ya, yang cocok, yang tepat. Gitu. Jadi kekuatan koneksi di dalam blog atau websitenya teman-teman itu kekuatan yang sangat besar gitu ya. Dan kita tahu bagaimana mendatangkan traffic ya, karena konten-konten ini terhubung atau tercipta dari kata-kata, rangkaian kata-kata ya kayak gitu. Maka kata kuncilah yang sekarang menjadi perhatian teman-teman ya untuk mendatangkan traffic ya. Traffic yang organik yang akan dimunculkan oleh Google di page-nya ya, seperti itu. Bagaimana cara memunculkannya? Saya rasa apa namanya Erwin di sini lebih jauh dari saya tentang bagaimana memunculkan apa namanya page-page tersebut, bagaimana meresearch keyword, bagaimana cara meresearch keyword supaya kita menulis artikel dengan untuk niche kita ya, dengan keyword-keyword yang bagus, yang bisa Google ambil, yang volumenya juga cukup tinggi sehingga ngedrive trafficnya juga cukup tinggi. Saya rasa apa namanya teman-teman yang ahli di SEO akan lebih jago ya, karena keyword ini adalah merupakan sektor paling kecil dari sinis ini gitu. Itu relevansi lagi gitu. Kuncinya di relevansi. Jadi semakin niche-nya sudah kebentuk, semakin dekat dengan keyword-nya yang juga punya relevansi tinggi, semakin bagus itu artikel apa namanya dilihat dari sisi affiliate marketing, affiliate bisnis gitu ya. So, karena ketika orang mencari sesuatu ya kan, dia akan menulis keyword-nya di dalam Google Search ya. Tetapi yang saya mau bocorkan di sini ya untuk affiliate marketing ya, yang untuk affiliate ini fokuslah di high value keyword. Gitu. Kita udah ngomong tadi pertama niche ya, yang kedua keyword di dalam niche tersebut. Tetapi keyword yang seperti apa yang teman-teman harus push ya, nanti bisa juga didiskusikan ya, apa namanya keyword-keyword apa yang harus dibentuk ya. Yang pasti kalau high value keyword itu artinya adalah keyword-keyword yang biasanya, yang kecenderungannya itu bisa mendatangkan konversi pada akhirnya, seperti misalnya review produk
atau rekomendasi gitu, atau langsung ke produknya itu sendiri gitu. Itu biasanya kita di Access Trade menganalisa keyword-keyword tersebut dan menggabungkannya ke dalam list dari high value keyword. Gitu teman-teman. Ya. So kalau mau digambarin apa namanya bentuk dari website teman-teman dengan niche-nya itu, kita, kalau saya tuh menggambarkan seperti puzzle gitu ya. Coba pikirin gambar yang terbentuk dari puzzle, ya, gambar yang terbentuk dari puzzle. Nah, rangkaian gambar yang terbentuk dari puzzle itu gambarnya apa? Gambarnya misalnya fashion, atau gambarnya itu misalnya beauty, ya itu niche-nya teman-teman gitu. Rangkaian dari puzzle-puzzle itu niche-nya teman-teman, kayak gitu. Nah, setiap piece dari si puzzle itu adalah artikel-artikelnya gitu. Jadi saling connect satu sama lain, saling terhubung satu sama lain, ya. Dan pastikan artikel ini ya bagus, benar dipasangnya, cocok dipasangnya gitu. Supaya apa? Supaya bisa menimbulkan ya gambar yang memang sempurna, yang akhirnya bisa berkompetisi dengan gambar-gambar puzzle lain gitu. Ya, pastikan ini teman-teman, pastikan ini teman-teman untuk mendapatkan korelasi, koneksi nantinya, ya, koneksi nantinya ke produk yang memang mau ditawarkan ke audiens gitu. Oke. Sampai sini cukup mengerti lah ya. Saya lanjut ke berikutnya. So, sorry. Oke, sekarang jadi apa sih niche yang paling profitable ya di affiliate? Atau jadi mesti nulis apa nih ya sekarang ini gitu? Oke, karena judulnya juga adalah The Secret gitu. Kita bocorkan apa yang data yang Access Trade punya ya untuk teman-teman di sini, supaya mungkin bisa memulai ke arah niche yang mana nih yang memang cocok apa namanya untuk mendatangin apa namanya profit ya, kayak gitu. So kita di Access Trade ini berhubungan dengan banyak advertisers teman-teman ya. Kita ada e-commerce, ada Shopee ya, Blibli, Lazada ya. Terus kemudian kita juga punya finance ya, kita punya travel dan lain-lain ya. Kita punya banyak banget produk ya, di mana produk-produk ini bisa teman-teman jadikan konten atau isi dari website atau blog yang dibuat oleh teman-teman ya. Bahkan kita pun di Access Trade nanti kita banyak bercerita dengan publisher-publisher dan kita menganalisa malah. Jadi publisher-publisher baru dia punya website, punya blog, kita analisa. Oh, kita akan menyarankan malah. Kita menyarankan produk apa yang cocok di apa di websitenya teman-teman. Ya, kita bisa menghitung. Jadi ada teman-teman kita mungkin nggak tahu ini sekarang ada yang gabung dari teman-teman Access Trade, ya, dari teman-teman Access Trade. Kita bisa menghitung potensi profit yang bisa diterima oleh teman-teman dengan blog atau website yang teman-teman punya dan datangnya dari mana. Itu kita bisa memprediksikan. Gitu. Kenapa kok kita bisa memprediksikan? Ya kita karena punya pengalaman, ya. Kita punya pengalaman. Jadi kalau teman-teman yang belum bergabung sama kita dan mau berkolaborasi dengan kita, karena tadi saya di depan berbicara kalau memang mau jadi affiliate marketing ya harus tahu mau program affiliate yang seperti apa yang mau diikutin. Ya, kita bisa berdiskusi. Yang belum daftar, ayo daftar ke accesstrade.co.id, nanti di situ bisa daftar. Atau di sini juga ada Rosie kalau nggak salah, ada juga Rivanka tadi saya lihat.
bisa ngechat sama dia ya gitu. Terus ya atau daftar langsung ke accessrate.co.id untuk bisa berbicara dengan kita, berdiskusi lebih jauh lagi dengan tentang affiliate marketing. Oke, ini rahasianya ya, ini rahasianya. Oke, ini data yang diambil dari dashboard kita ya. Ini diambil dari salah satu commerce yang terbesar di kita ya. Kalau teman-teman lihat di bawah ada sales amount, itu adalah sales amount itu sales yang diciptakan ya, sales yang diciptakan, jumlah transaksi yang diciptakan ya per bulannya dari affiliate di Indonesia gitu ya, dari affiliate di Indonesia. Tapi teman-teman sayangnya ya, kalau teman-teman juga kemarin ikutin saya di SEO Summit, publishersnya ya, atau affiliate marketernya yang banyak mendapatkan revenue dari sini, itu mostly dari luar teman-teman, bukan dari Indonesia ya gitu. Nanti di belakang saya akan jelasin sedikit lah ya, nggak usah banyak-banyak. Tapi kalau yang saya mau kasih lihat di sini, teman-teman bisa lihat ya, di yang paling di warna hijau itu ada fashion ya, itu ada fashion. Cukup memakan banyak porsi ya, transaksi penjualannya di setiap bulannya. Terus kemudian yang merah teman-teman itu beauty ya, beauty care itu juga sangat-sangat banyak menghasilkan ya. Terus kalau yang kuning ada perlengkapan rumah ya gitu. Bukan berarti yang lainnya itu kecil, itu sebenarnya bukan berarti potensinya kecil. Potensinya sangat gede teman-teman. Kalau elektronik misalnya, di situ cuma 4,1%. Ya karena kita lihat affiliate publishersnya itu masih sedikit, masih sangat sedikit dengan pola yang nggak mature gitu. Padahal kalau kita bicara tentang elektronik, Mbak, mau apa? Ya, ngomongin gadget, laptop, ya, belum elektronik yang di rumah, home theater misalnya, ya tentang sound buat di rumah, banyak banget. Dan kita selalu sekarang ini ya, tiap bulannya sudah banyak advertisers yang datang ke kita untuk gimana caranya, yuk kita kerjasama sama affiliate. Karena brand itu sangat suka dengan affiliate teman-teman. Ya, sangat suka karena ya itu, pertama performance based, terus korelasinya itu sangat-sangat kuat dengan produk. Gitu. Jadi kekuatan produknya itu akan menguat dibantu dengan affiliate. Dan buat affiliate-nya sendiri ya, karena trafficnya organik, no cost at all, dan dapat uang dan lebih tinggi. Dan itu sangat-sangat membantu buat brand itu sendiri dan teman-teman sekarang affiliate di Indonesia ya, kayak gitu, bahkan di dunia. Ya. Jadi ini kategorinya teman-teman. Fashion bayi, komputer aksesoris, olahraga, outdoor, itu kuenya masih sangat banyak banget. Masih sangat banyak banget dan belum kebakar. Belum kebakar. Ya, gitu. Jadi kalau kita bisa sarankan beauty dan fashion, kalau teman-teman mau memulai niche-nya ya, mau memulai niche-nya di beauty dan fashion ini, jangan lupa subkategorinya atau bikin hub-nya, bikin korelasinya ya. Itu bisa dimulai dengan trend fashion-nya gitu, mungkin styling tips-nya gitu. Mulai juga bisa dilengkapi dengan produk review-nya ya, make up tutorials-nya sama tips gitu. Kalau teman-teman yang cowok juga belum tentu juga, bukan berarti ini buat teman-teman blogger yang cewek ya, yang cowok juga sebenarnya bisa gitu kalau mau memulai ya kan, caranya banyak banget gitu ya. Berbicara nanti skincare rutinnya mungkin, atau ada ngasih saran sama mereka, hair care-nya, stylingnya kayak gimana. So bikinlah konten atau bikinlah niche yang benar-benar lengkap tentang beauty dan fashion. Ini sebenarnya kalau beauty dan ini juga bisa dipecah. Beauty tuh banyak banget. Fashion pun demikian gitu.
Jadi mau fokus kemana? Mau ke fashion atau mau ke beauty-nya gitu ya. Terus komisinya teman-teman tuh rata-rata ya kita di Daxter itu bisa kasih 7 sampai 10% dari brand itu ya. Bahkan kalau hasilnya bagus mereka bisa kasih bonus ke kita ya gitu. Memang kecil kalau misalnya harganya mungkin misalnya 100.000 gitu ya. Kalau 10%-nya kan berarti sekitar 10.000 ya untuk penjualan satu produk. Tapi bayangkan teman-teman, seiring traffic teman-teman naik, satu produk 10.000. Kalau 10 produk 100.000, ya kan? 1.000 produk, ya kan? Ya silakan dihitung, dihitung saja sama teman-teman. Mengambil kalkulator, silakan dihitung. Seiring dengan trafficnya naik, gitu loh. Ya, berapa kira-kira nanti penghasilan dari salah satu publishers website yang bergerak yang fokus di SEO nanti saya tunjukkan juga gitu. Teknologi dan gadget, wah ini masih jarang di kita ya gitu. Subkategorinya lengkapin ceritanya, lengkapin websitenya ya, buat kristal di websitenya ya, supaya sekali lagi relevansinya kuat ya gitu. Bisa dikasih tag review, compare satu sama lain ya. The latest gadget, bahkan sekarang ini tuh kita banyak request dari teman-teman influencers juga ada, terus dari publishers juga mereka merequest kayak bisa nggak dikasih produk yang sebelum launching tuh mereka udah terima. Nah itu sekarang itu luar biasa ya gitu. Kita lagi kerjasama sama satu brand dan commerce gitu untuk menciptakan itu gitu ya. Kita akan pilih website blogger atau influencers juga yang memang punya capability untuk bisa mereview dengan bagus dan punya audiens yang bagus juga gitu ya. Komisinya 1-3%, kecil teman-teman, tapi harganya kan gila-gilaan gitu ya. Travel juga sama ya. Ini belum banyak banget di website yang connect sama affiliate ya gitu ya. Ya kita sarankan subkategorinya ya dilengkapin lah macam-macam, kayak travel fotografi ini dan itinerary itu orang banyak banget pengen nyari travel di mana sih yang buat foto-foto cakep gitu buat dipajang di Instagramnya, sama itinerary-nya di mana. Food culinary travel juga bisa jadi pilihan gitu kayak ya. Ini cukup besar, kuenya sangat besar banget teman-teman, kuenya sangat besar banget. Home improvement dan do it yourself ya, bikin sendiri gitu barang-barang. Tadi teman-teman lihat ini cukup besar banget ya. Lengkapin dengan informasi-informasi turunannya ya gitu. Ya saya tambahkan mungkin kalau dari sisi pembuatan structure penulisan ya, dengan strategi SEO itu pasti kan ada strateginya ya. Yang saya mau kasih ide di sini ya lengkapin, ada home renovation idea ya, bisa interior desainnya, bisa DIY projectnya nih, do it yourself-nya gitu ya. Banyak sekali. Ini saya kemarin sempat lihat satu website yang dia hanya ngomongin tentang kebutuhan kayak gini, dia bahas tentang kabel-kabel gitu, kabel-kabel di rumah ya, kabel buat TV, kabel buat colokan charger ke ke laptop. Itu kabel-kabel, ngomongin kabel aja ya, itu revenue-nya cukup tinggi teman-teman. Itu kita kemarin terheran-heran ya, itu benar-benar niche banget gitu ya. Dan ketika dia misalnya bikin tutup kabel supaya rapih gitu sendiri gitu, dia bikin dari kayak itu, banyak banget itu yang komen, dan trafficnya cukup banyak banget itu di situ gitu ya. Jadi ya ini kembali lagi ke kreatifannya teman-teman. Bahkan sekarang untuk menemukan hal-hal pendukung seperti ini, kita sudah kita bisa dibantu dengan ChatGPT lah gitu yang sekarang ada. Yang ngasih gampang banget kayaknya kalau mau mencari ide-ide ya. Yang sulit memang adalah mengimplementasikan ide itu supaya beda dengan yang lainnya dan relevan sama audiens.
gitu, supaya audiensnya juga loyal sama kita gitu. Ini terakhir yang saya mau kasih apa namanya ide atau bocoran atau produk apa yang sangat profitable untuk affiliate ini, finance teman-teman ya. Finance ini jarang sekali website yang di sini ya, di Indonesia ya, yang berbicara tentang finance. Ada finance berbicara, tapi itu punya orang luar, dari luar gitu. Bisa berbicara tentang investing strategies, stock market analysis, retirement planning. Kalau orang udah apa namanya pensiun itu mau ngapain sih? Digital banking, teman-teman. Digital banking, open account. Kenapa harus buka tabungan digital kayak Blue BCA, terus Digibank, ya, Genius, kenapa? Gitu. Dijelasin. Itu orang sekarang banyak yang nggak tahu. Ya kan, kenapa sih mesti bikin kayak gitu? Sementara banknya sendiri itu kebingungan, kemana nih duit gue mesti gue kasih untuk beriklan gitu. Dan besarnya tinggi teman-teman. Itu bisa 50.000 sampai 1 juta malah lebih. Ya, gitu. Kalau teman-teman bisa menciptakan itu, menurut saya sih ini luar biasa ya, gitu. Ya. Jadi kemudian ini case ya, case tadi yang kita ambil dari beberapa publishers kita, ada MyBest, ada Checklist, Financer, terus iPrice, Softback, Moneyduck ya. Tipe dari konten mereka yang dibuat untuk nge-generate revenue dari affiliate marketing biasanya dari tadi ya, comparison kontennya tuh ada comparison produknya gitu. Terus relevan, topiknya tuh relevan banget sama itu tadi, balik lagi sama niche-nya ya. Rekomendasi konten ya. Ya balik lagi ke keyword tadi. Terus expertise konten ya. Itu juga mereka lakukan. Ada informational content, komersial konten yang benar-benar kayak HP terbaik untuk gaming gitu kayak gitu. High value keyword product. Nah ini high value keyword product yang mereka fokusin, mereka learning di situ. Mau tahu high value keyword product, nanti bisa bicara sama teman-teman di Access Trade. Kita bisa kasih rekomendasi keyword yang cocok untuk website teman-teman. Itu. Terus jangan lupa kalau di affiliate marketing itu jangan lupa CTA creation. Harus ada call to action-nya. Dan mereka tuh banyak banget bikin CTA creation ya, untuk bisa nge-attract orang ngeklik. Dan bahkan sekarang ini brand-brand ya berebut untuk mendapatkan CTA yang paling bagus posisinya. Dan mereka mau malah bayar gitu. Nah ini teman-teman, enaknya jadi affiliate itu ya, merekomendasi produk itu bukan titipan dari apa namanya, dari brand. Teman-teman bisa ngomongin produk itu dari sisi teman-teman, berdasarkan pengalaman teman-teman gitu ya. Beda halnya kalau ada titipan dari produk, biasanya ada tulisan sponsor dan seperti itu ya. Jadi benar-benar pure dari teman-teman ya. Produk tidak bisa mengkontrol. Kenapa? Karena relevansinya itu yang kita bikin. Niche-nya teman-teman udah buat ya, keywordnya sebagian dibuat sedemikian rupa ya. Kenetralan dari tulisan itu itu jadi sangat penting juga gitu. Jadi tidak produk sentris lah ya, tetap user sentris juga gitu ya. Nah, ini dia teman-teman best practice-nya nih ya. Ini adalah my best. Ini adalah salah satu publishers yang publisher SEO ya. Ya, sebulannya dia sekarang sudah bisa mencapai sekitar 200 sampai 350 juta per bulan. Ya, dia mulai dari blogger kecil dulu ya, kemudian berkembang sekarang menjadi salah satu website rekomendasi terbesar di Asia Tenggara. Ya. Dari Jepang, teman-teman, bukan dari Indonesia. Banyak dari Indonesia juga ada, tapi masih kecil, masih sedikit. Peluangnya masih sangat-sangat gede. Ya. Kalau kita lihat dari si MyBest ini, nanti mungkin teman-teman bisa lihat ya.
kontennya benar-benar relate sama audiens yang dibentuk. Ya. Kemudian SEO strategi yang mereka buat di dalam setiap artikel-artikelnya itu mereka sangat disiplin lakukan. Ya, mulai dari informationalnya, navigationalnya, sampai ke komersialnya. Ya, mereka buat itu menjadi sebuah ikatan puzzle satu sama lainnya. Ya, jadi kalau audiens datang ke sini, dia akan mencari apa yang dia butuhkan, itu ada di sini juga. Jadi audiensnya nggak akan kabur. Dan kalau sudah begitu teman-teman, ya loyalty audience ya itu akan meningkat, akan mengurangi bounce rate, ya. Kemudian direct trafficnya itu akan meningkat, ya. Kalau udah direct trafficnya meningkat, lebih enak teman-teman, ya. Tidak usah berkompet lagi di Google gitu, ya. So ini strategi untuk meningkatkan performance traffic di teman-teman. Ya. Dia dia melibatkan expertise di sini. Ya, ada dari dokter ketika dia bicara tentang sabun muka gitu, itu dia libatin dokter kulit di sini. Udah sampai ke sana dia, udah sampai ke sana. Ya, itu. Terus dia bentuk informational kontennya juga cukup menarik. Ya. Yang kayak seperti ini mah, kalau menurut saya sih, saya rasa mah blogger-blogger di sini gampang ya bikin seperti ini. Kalau mengalami kesulitan nanti bisa diskusi dengan tim dari Access Trade. Kita bisa kasih caranya bagaimana mendapatkan widget-widget untuk bisa dapetin tampilan-tampilan seperti ini. Tapi bukan widgetnya teman-teman. Yang paling penting adalah bagaimana konten itu relate ya di sini gitu. Nah, ini call to action-nya ya. Ini simple, sangat simple. Sangat simple karena ini perusahaan dari Jepang ya, mereka nggak terlalu ribet. Teman-teman bisa lihat dari saya coba mana saya mau coba kasih lihat teman-teman ini website dari luar ya yang tadi saya bilang ya. Oke. CNN ya ini yang saya bilang siapa yang nggak kenal CNN ya mereka bikin CNN underscore nih, CNN underscore ya dia bikin juga CNN kupon. Ini kupon ini salah satu bentuk cara di affiliate ya. Salah satu cara di affiliate ya. Kalau mau mencoba dengan kupon dan lain-lain nanti kita bisa diskusi ya gitu. Nah, ini kalau kalau yang saya mau bicarakan ini lihat CNN ya karena grup besar ya. Lihat marketnya dia udah rambah di semuanya, elektronik, fashion, beauty. Lihat beauty dia banyak banget ya itu. Kalau kalau dari apa namanya? Kalau dari SEO strateginya itu adalah topik, menciptakan topik. Lihat home ya, topiknya home. Banyak banget ya. Dari kategorinya banyak banget, belum strateginya yang lain ya. Jadi tapi nggak usah lihat ke sana teman-teman ya. Kita buat aja pelan-pelan dari apa namanya? Dari mulai dari kategori-kategori yang kecil-kecilan dulu aja. Yang penting informasinya lengkap. Ini lihat hair care details. Nah, ini call to action-nya lihat. Warnanya mereka udah sangat-sangat bagus ya. Kayak gitu. Ya. Terus cosmopolitan. Ya, ini cosmopolitan. Ini cosmopolitan. Pasti kenal lah ya, cosmopolitan. Cosmopolitan ya. Dia lebih ke lifestyle. Ya, seperti ini lihat. Ini produk listnya sangat enak banget dilihat, terus apa namanya call to action-nya juga bagus gitu. Nah, teman-teman, di dalam bisnisnya ya, untuk mendapatkan untuk mendapatkan tempat di sini di nomor 1 itu berebut brand itu ya. Jika kalau website teman-teman udah punya value yang cukup tinggi ya, kayak gitu. Kalau ini theverge.com itu dari luar, ini website tentang
elektronik ya, best laptop 2023 ya. Saya dilihat kayak gini. Wah, dia bikin kayak gini nih, call to action. Beli di Apple, beli di Best Buy. Kayak gitu. Ya. So, teman-teman bisa bisa apa namanya? Bisa juga ngelihat ke yang tadi website-website dari luar ya. Karena di Indonesia sendiri menurut saya sih belum ada yang sangat proper ya. Ada beberapa kemarin kita lihat sudah ada ya. Cuman memang masih sedikit banget, masih sangat sedikit banget ya, gitu. Jadi salah satu chance untuk mendapatkan audience uh, uh, karena ketatnya kompetisi adalah interface-nya websitenya juga mesti diperhatikan, ya, gitu. Bentukannya websitenya juga perlu diperhatikan, gitu, ya, gitu. So fokus sama konten, ya, atau dominasi topiknya, ya, niche-nya, ya, fokus sama itu, ya. Kemudian spesifik sama apa namanya marketnya, ya. Yang tadi saya bilang marketnya mau di mana, ya, mau di beauty kah, mau di mana gitu, ya. Kalau teman-teman sudah dapetin revenue, mau bikin lagi di market mana tambah market, silahkan. Tapi untuk di pertama kali ya seperti itu, ya. Ini saran dari kita. Kemudian cari campaign-campaign atau produk-produk. Campaign ini kita bilang di Accessed itu ya semacam produk, ya. Cuman makanya programnya nanti kita bisa bicarakan. Cari produk atau campaign yang fit, ya, sama website teman-teman, gitu. Terus kemudian konsisten dan komitmen untuk terus berkreasi dengan artikel-artikel dan konten-kontennya, karena banyak banget yang sebenarnya ya yang bisa diangkat oleh teman-teman untuk memberikan informasi ke audiens yang disasar oleh teman-teman, ya. Jadi di affiliate marketing itu nggak bisa jadi kayak mendadak gitu, ya, butuh komitmen dan konsistensi untuk membangun kepercayaan gitu di dalam affiliate bisnis gitu. Cuman yang paling seru, paling asik di affiliate itu rewardnya itu akan incremental. Incremental itu bertambah terus seiring dengan traffic yang tinggi, ya kan? Seiring dengan Google juga menyajikan artikel-artikel teman-teman yang mengandung keyword-keyword bagus di page-nya Google. So makanya SEO optimisasi itu sangat penting gitu kan. Terus kemudian seiring juga dengan link-link affiliate-nya juga nggak expire gitu. Jadi pilihlah affiliate partner yang benar gitu. Itu ya teman-teman. Itu sih teman-teman. Nah, ada sebuah offering nih yang tadi di awal, kalau teman-teman yang pertama join itu saya dan Erwin membicarakan tentang sebuah event, ya, event besar yang Access Trade akan buat, ya, khusus untuk publisher atau blogger yang memang mau komit, ya, mau komit masuk ke affiliate marketing. Bagaimana cara earn duit di affiliate marketing, ya. Itu kita akan membuat sebuah eksklusif event, eksklusif program namanya Access Trade SEO Battle. Apa Access Trade SEO Battle itu? Kita akan mencari kayak teman-teman nih, blogger, yang biasa blogging, yang punya website, terus kemudian juga cinta dengan SEO, punya komitmen yang sangat tinggi, ya, untuk terjun di dunia affiliate. Kita akan mencari orang-orang tersebut, terus kemudian kita akan masukkan ke dalam sebuah program, ya, sebuah program durasinya cukup panjang, ya, dan hadiahnya juga sangat-sangat besar. Dalam program ini, ya, nanti akan eksklusif dibimbing oleh SEO practitioner yang sangat luar biasa di
perindustrian SEO di Indonesia. Salah satunya adalah Bung Erwin Petas. Wah, gitu ya. Jadi nanti ada juga Ilman Akbar ya. Ada yang tahukah Ilman Akbar? Pasti tahu lah. Joe Handaya juga ya pasti tahu lah. Reza Putra juga akan ada ya, tentunya Bung Erwin Petas ini ya gitu. Jadi teman-teman nanti akan dipilih gitu ya, sama kita, sama Access Trade ya, terbatas karena nanti satu coach akan memilih 10 saja ya, akan memilih 10 saja gitu. Jadi kesempatan ini terbatas, makanya apa namanya, kapan dimulainya ikutin aja informasinya di Access Trade ya. Nanti mereka nih para coach ini ya, ini akan memberikan sebuah coaching juga juga sebuah gameplay nanti itu ya. Jadi mudah-mudahan ya kita akan set program ini se-fun mungkin. Tujuannya adalah bagaimana caranya mendatangkan revenue dari affiliate ya dengan kekuatan SEO yang sangat kuat, tidak SEO abal-abal, bukan SEO kaleng-kaleng gitu, kayak gitu ya. Terus hadiahnya juga puluhan juta ya. Nanti niche-nya atau marketnya akan kita tentukan. Marketnya apa, niche-nya apa. Ya bocorannya sih mungkin ya sekitar make up, beauty, gadget, elektronik kayak gitu ya. Ini bocorannya, tapi jelasnya nanti akan ini ya, akan dijelaskan nanti ya. Jadi yang mau ikutan bisa pantau di apa namanya di Instagramnya Access Trade Des Indonesia, atau ke saya ya, atau ke saya juga bisa, saya di Mr. Rockerman. IG saya, kalau LinkedIn-nya di usman.raizra ya, bisa dicari di sana ya informasi tentang ini gitu. Itu palingan. Win, halo, nggak tidur kan Erwin? Enggak, dari tadi ketik sorry, sorry. Om, thank you banget Om. Agak bener-bener tertarik sih 8 miliar dari affiliate itu. Wah, Luar biasa ya, luar biasa. iya. Gila, gila ya. Kan iya, ini juga orang-orang saya udah bilang bakal ada spoiler di SEO Battle. Soalnya banyak yang nanya, Ini, SEO ini, Battle ini, ini, gimana ya? ini yang Beneran, bahaya, ini yang bahaya, iya, ini SEO yang Battle bahaya. udah dibilang di sini ada spoiler. Saya nggak mau itu dulu, nggak mau Oke, oke, ngomong, oke. ya kan? Nggak bakal mau Ya dong. ngomong. Ini sudah, Makanya itu. Dan ini yang pertama ya Om, kita buka pendaftaran ya di sini. ya, ya, Oh, ya. langsung. Ini yang pertama kalian bikin ini Yes, pertama yes, kali yes, buka yes, yes. pendaftaran, langsung daftar semuanya. Wah, Ya, Om daftarnya gratis ya Om? Ada yang nanya. ini daftarnya gratis. Ini daftarnya gratis. Daftar aja ke sini ya. Cuman nanti pokoknya daftar aja ya. Pemilihan nanti akan dipilih sama coachnya. Coachnya tuh bisa pilih ya kan Win. Nanti mau Betul. dilatih sama Erwin atau mengikuti sama nanti bisa milih sendiri. Yang pasti sih kalau dengerannya nih bocorannya, yang pengen sama Erwin banyak banget katanya gitu. Belum ada Pakai tuh. pelet apa katanya Win? Ya daftar ya belum. Gila. Sip. Si thank you banget Om materinya. Nah, Ini ada ada yang yang mau bertanya mungkin Win atau boleh boleh. Silakan yang mau bertanya. Ini dari Dodik nih Mas. Silakan Mas Dodik mau tanya apa? Di unmute aja. Yang mau bertanya lagi silakan di chat ya. Silakan Mas. Halo, Iya silakan Mas. suara saya kedengeran nggak? Kedengaran, kedengaran. Oh ya, selamat malam Mas Usman, apa kabar? selamat malam Mas Dodik. Wah, dari suaranya saya mengenal Anda sebenarnya. Apa kabar? Ketemu lagi. Baik, baik. Ini kemarin juga datang di SEO Summit nih, Win. Wah mantap Eh, banget nih. ini saya ketemu teman lama dengan Pak Usman dari 2016 ya kita ya. Ya, ya, 2016 Eh, kayak. eh. 2016. Ada beberapa pertanyaan nih, Mas Usman, soal Access Trade ini. Saya ada 3 pertanyaan ya. Ya, Ini kalau ada kita campaign atau misalnya Access Trade itu ada penjualan produk ya. Itu nanti Access Trade yang nawarin ke kita atau kita yang aktif menawarkan diri, atau mungkin Access Trade itu kurasi lebih dulu, jadi kayak misalnya dia punya campaign apa, punya produk apa yang mau dikasih ke ke kita gitu sebagai katakanlah yang pemilik blog atau pemilik situs, atau kita yang aktif misalnya, atau yang Access Trade yang nentuin.
Itu yang pertama. Oke, saya bahas I- atau bahas langsung jawab itu aja kali ya, Dodik, biar Oh biar gitu, terserah Mas ya. Usman deh. Uh, uh, yang jadi teman-teman ya, Dodik nanti bisa langsung register aja. Nanti di dashboard kita kalau sudah jadi publishers itu akan terlihat banyak banget produk atau campaign apa yang bisa langsung di-apply sesuai dengan niche-nya atau relevansinya dengan blog atau websitenya dari Dodik. Itu bisa Oh ada. gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita itu juga punya hidden product atau hidden campaign yang tidak Hmm, dibuka ke semua publishers. tapi Hanya ditawarin, ya, kenapa? ditawarin. Ya, jadi Kita hanya kita bisa ditawarin. publisher tertentu saja. Oh gitu. Ya, Yang jadi sesuai dengan niche-nya atau yang misalnya harus gede atau sesuai dengan niche-nya? sesuai dengan niche-nya. Oh Dan gitu. biasanya itu kita punya list-listnya gitu. Hmm, Kita cek misalnya nih websitenya Dodik nih cocoknya dengan home living gitu. hmm, Nanti misalkan dari Informa masuk untuk kita ada promo double date hmm, atau setiap bulan kita ada promo diskon gede-gedean misalnya. Ya, mereka akan cari yang khusus misalnya khusus yang relevan sama dia. Nah, oh gitu gitu. itu hanya ditawarkan ke Dodik saja gitu misalnya. Itu bisa Oh oke oke oke. kayak gitu. Sip. Ada bayangan. Ya. Berarti ada dua ya, bisa kita pilih sendiri atau ditawarin sama Access Trade ya? Yes, seperti Heeh. itu. Ada dua gitu. Jadi Oh oke oke oke. ya itulah sebenarnya ya itu potensinya sangat 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 besar banget kalau ngomongin revenue. Karena kalau udah ditawarin itu biasanya tuh nggak cuman apa namanya nggak cuman komisi saja, biasanya nanti ada beberapa kayak yuk kita bikin konten khusus kayak gitu nah, karena dia melihat kontennya juga bagus, itu ada lagi cost-nya biasanya gitu. Oh gitu. Oke 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 oke. Berarti- Oh, Oke. ini Lanjut tambahan kedua nih ya. katanya untuk 5 pertanyaan pertama dapat hadiah dari Access Trade nih. Woi. Pertanyaan kedua bisa ini ya. Halo. Ya, yang kedua apa, Dik? Gini, Kang Usman. Kalau berarti yang kedua ini gini, berarti kalau misalnya kita melakukan beberapa campaign sekaligus dari Access itu bisa, misalnya katakanlah situs saya mau ngincar yang home living, tiba-tiba juga kita juga bisa yang soal furniture, misalnya soal apa namanya home appliance, atau mungkin katakanlah yang terkait dengan gardening itu bisa. Jadi beberapa campaign sekaligus, produk sekaligus itu bisa ya? Sangat bisa. Oh Sangat bisa. sangat bisa. So, ini yang sebenarnya makanya level dari publishers atau bloggers untuk bloggers ini di kita itu levelnya macam-macam. Ada yang beginner, Hmm, ada yang udah memang berpengalaman gitu. Biasanya kalau beginner itu satu topik atau satu website hmm, apa namanya niche-nya ya di situ saja kita kategoriin situ aja. Tapi kalau udah hmm, yang udah tahu itu hmm, dia bisa bikin beberapa website dengan niche yang beda-beda, campaign-nya hmm, bisa macam-macam diambil dari kita. hmm. Oh gitu. Tapi Ya, kalau satu satu situs berapa campaign tetap bisa kan? Karena kan bisa jadi satu situs yang tadi berapa saya bilang, campaign, satu artikel berapa campaign nggak ada masalah kan? Kayak misalnya gini, heeh, satu artikel ngebahas tentang furniture gitu, misalnya desain heeh, desain meja kantor gitu, ya. hmm, Terus Dodik bahas meja kantor, oh bagusnya lihat di IKEA, ya kan? hmm, Bahas tuh tentang itu yang pertama. Yang kedua misalnya dari Informa gitu, ya. hmm. Ya udah, Oh, pasang aja dua-duanya. Kalau misalnya hmm. ini IKEA lagi nggak ada ya di kita ya. Tapi kalau ada IKEA, ada Informa, pasang aja dua-duanya. Hmm. Termasuk apa yang berlainan ya, misalnya kayak home living atau gardening itu bisa aja semuanya, berarti bisa ya. Bisa, Heeh, itulah kekuatan affiliate marketing. Kalau kalau di oh, tempat lain ya, heeh, brand itu kan nggak boleh. Misalnya Telkomsel, terus hmm, disandingkan sama Indosat kan nggak boleh ya. Kalau iya, di sini mau di apa namanya digabungkan satu kompetitor juga satu kompetitor brand nggak ada hmm. masalah. Nggak ada Oh masalah gitu. karena pada prinsipnya ini kan kuasa ada di blogernya, ada di penguasa websitenya.
ada di penguasa di artikel, di isi artikelnya. Mereka mereferensikan sesuai dengan yang overview dari si yang punya websitenya. Dia merekomendasikan di IKEA yang pertama, kedua di Inform, ya nggak ada masalah. Gitu. Terus tiba-tiba misalnya IKEA aku pengen dibikinin dong nomor 1, ya itu beda lagi ya. Nanti kita akan hubungkan ke penulisnya. Bagaimana, ada kemungkinan nggak? Kayak gitu. So ini beauty dari affiliate. Inilah kekuatan affiliate. Oh, oke. Sip. Terakhir ya, Kang Usman. Oke. Ini kalau cara penghitungan pendapatannya per bulan itu ada akumulasi atau tiap bulan dilaporkan kita dikasih, atau mungkin nunggu akumulasi jumlah tertentu, atau ada cara lain gitu loh. Jadi kayak misalnya katakanlah saya ikut beberapa campaign, ternyata ada 1-2 campaign yang belum, tapi ada yang lain sudah gitu, atau dihitung per campaign, atau mungkin ada akumulasi tertentu, misalnya tiap bulan kita dilaporkan, atau tiap setelah kampanyenya 6 bulan berjalan baru dikasih kita dapat pendapatannya. Itu gimana penghitungannya? Terima kasih. Ya, reportingnya itu setiap hari. Reportingnya setiap hari dan setiap campaign untuk masing-masing campaign. Ya, untuk masing-masing campaign. Kayak misalnya tadi kita ngomongin IKEA atau ya kita misalnya Shopee atau Blibli gitu. Nanti tiap hari itu akan ada beda report, beda campaign ya. Setiap campaign itu kita akan reporting setiap harinya. Cuman memang biasanya ada delay, misalnya delay 2 hari karena kan kita ambil report dari brand ya gitu. Jadi misalnya nyampe ke kitanya misalnya telat 2 hari atau telat satu hari gitu, seperti itu untuk mensinkronis saja. Tapi secara monitoring ya bisa dilihat per hari. Nanti diakumulasikan per bulan. Nah, yang bisa dicairkan kalau di kita itu ketika sudah komisinya sudah 100.000 itu bisa dicairkan. Kita akan gitu. Ya. Itu Gitu. masuk langsung rekening ya? Langsung ke rekening tanpa gitu. potongan. Ya paling Siap. PPN-nya. Oke, terima kasih Kang Usman. Terima kasih Thank juga you. Mas Erwin. Petet. Ya, Iya, oke, nanti thank you Mas. dapat Mas, hadiahnya tuh. ya dapat Wih, hadiah, minta tolong DM di Telegram ya Mas, di DM Japri. Nanti dapat hadiah dari Access Trade. Oh gitu, oke. Oh iya, dia Thank you, Mas tahu Erwin. dapat hadiah ya. Oke, ini nih dari Kak Farah. Kak Farah silakan. Habis Kak Farah, Kak Indra Gumila. Ya, Kak Farah silakan Kak Farah. Halo. Silakan ya. halo Ya. Farah. Halo Mas Usman. Jadi aku juga punya 2 pertanyaan nih. Oke, hadiahnya tetap 1 ya. Iya, oke, nggak apa-apa. Tapi isinya 2 kok. Kan? Oh, enggak. Oke. Pertanyaanku yang pertama, kalau tadi kan kita ngomongin tentang satu website, brandnya 2 nih, misalnya kayak yang tadi IKEA sama S misalnya gitu kan. Nah, kalau misalnya aku punya beberapa website, itu akun Access Trade-nya harus 1 aja bisa atau harus bikin lagi? 1 aja. 1 aja untuk semua? 1 aja untuk semua. Jadi dalam satu akun itu nanti bisa create beberapa ya, dalam satu dashboard itu bisa create beberapa akun. Oh, oke. Gitu. Oke, pertanyaan kedua nih. Kalau misalnya websiteku misalnya terlalu niche atau terlalu apalah gitu ya, yang brand-nya tuh belum ada di Access Trade, aku bisa request nggak brand-nya? Ini Bisa. dibikinin dong gitu. Bisa. Oh, Bisa. Kita bisa carikan. oke. Gitu. Kita bisa carikan gitu. Emang apa sih kok sampai kok ini banget? Nggak pede banget kayaknya, nggak ada. Ya misalnya apa, mesin giling padi gitu misalnya kan Giling padi. nggak ya. Jauh banget sih, Pak. Tapi nggak apa-apa. Ini kadang beneran punya tulisannya mesin giling padi nih. Saya cek nih. Baru Iya. kali ada Gimana sih? affiliate Nggak giling tahu padi gimana. baru kali ini. Tapi nggak apa-apa, bagus. Soalnya aku Diketawain sama Erwin tuh parah. Bukan diketawain, ini luar biasa. Anti mainstream banget. Anti mainstream banget dia makanya. Luar biasa. Tapi Iya, banyak bagus. juga yang membutuhkan kan, kayak para petani-petani. Banyak. Nah itu makanya. Iya. Jadi sekarang emang aku lagi nyoba untuk bikin website gitu kan, website baru dan pas banget ketemu kelas ini. Terus aku jadi kepikiran kan kalau misalnya emang beneran website yang mau aku jalanin nih niche-nya
mungkin nggak banyak orang ambil, Hmm. ada nggak ya brandnya kayak gitu sih? Lagi Ya, kepikiran kayak gitu. ya. Ah, sekarang itu juga cukup banyak tuh commerce yang jualan langsung dari para petani. Oke, Kayak oke. sayur-sayur, Heeh, heeh. ya, sayur-sayur dari petani segala macam. Sebenarnya itu bisa 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 banget tuh dibikinin konten sebenarnya. Kayak sayur mayur dan lain-lain gitu. Itu tuh belum belum saya belum lihat ya. Belum terjamah banget kan itu. Ya, tentang tentang pertanian gitu misalnya, eh, Mm-mm. nggak cuma alat menggiling padi ya, cuma misalnya kayak bagaimana memilih sayur bayam yang segar gitu misalnya untuk dikonsumsi buat sayur kayak apa buat kuah di rumah misalnya kayak gitu ya kan, atau pilihan bagaimana cara apa namanya ya menentukan segar atau tidak sebuah sayur misalnya kayak gitu ya nggak sih, dijelasin terus kalau mau beli di sini. Nah itu Iya, dia iya. makanya. Itu Oke, itu belum ada. Iya, Farah. Bener loh. Ini anti mainstream loh, Win. Ini Farah beneran nih. Jadi keidean. Makanya luar biasa Ya. ini Kak Farah ini. luar biasa. Oke, thank you Kak. Yo, thank you. Kak Farah DM di Telegram aku ya. Maksudnya DM Japri Oke. buat nama itunya biar dikirim. Oke, Mas Erwin, thank you. Siap. Win Nih ini kayak udah nanya di chat ini. boleh tanya chat. Tapi udah dijawab tadi Tapi udah dijawab. sama Boleh lah nanti ini ya, sama ini Bang Amir nih. Amir ya. Kebumen. Permisi Mas Umar mau tanya kalau template untuk affiliate kita bagusan gimana ya? Apakah yang memang konsisten untuk affiliate atau sembarang aja? Yang penting SEO friendly. Seberapa penting kan kita membuat clocking link atau link samaran? Kadang kan suka orang ngeliat link aneh-aneh suka nggak diklik. Oh iya bener Mas. Gimana Mas? Template-nya sama kita bikin link seolah-olah itu bukan affiliate. Gimana nih Mas pendapatnya? Mas? eh saya sih kurang menyarankan itu ya. Maksudnya itu tuh nggak sustain ya. Tingkat kepercayaan ke audiensnya juga kurang kurang bagus ya. Kalau saya kurang menyarankan itu meskipun banyak yang memakai pola-pola seperti itu gitu. Jadi kalau yang mau sustain ya lihat my best ya. Paling itu bertahan misalnya sebulan gitu ya. Habis itu pasti akan turun gitu ya. Jadi pakailah cara-cara yang menurut saya sustain gitu. Cara-cara yang bisa incremental, bisa yang terus-terusan meningkat. Jadi udah tenang, nggak usah bingung lagi, bisa ditinggal tidur. Nanti revenue udah jalan sendiri gitu. Ini Template-nya ya linknya boleh pendek-pendek ya Om? Linknya. apanya? Linknya boleh pendek-pendek ya? Link. Iya, linknya. Link affiliate-nya kan, kalau link affiliate kan panjang gitu. Ini disamarin gitu. Misalkan belinya di sini, tapi linknya ke affiliate gitu. Oh, sorry. Ini link samaran tuh. Oh, maksudnya di ininya kan untuk clocking link. Berarti di balik teks gitu misalnya gitu. Betul. Pakai Oh, itu tuh sorry. Saya salah sangka. Itu nggak masalah. Itu nggak masalah. Gitu. Yang penting artikelnya jelas. Sorry ini agak-agak batuk. Yang penting artikelnya jelas. Kalau misalnya mau dibikin cari di sini gitu. Habis itu di dalamnya tuh klik itu tuh link affiliate. Nggak masalah itu. Itu tuh nggak masalah. berarti aman ya. Sip. Itu nggak masalah. Justru itu yang sangat disenangi oleh brand. Gitu. Jadi user journey-nya orang itu nggak keganggu. Gitu. Brand-brand tuh sangat suka dengan affiliate seperti itu. Beda halnya dengan tiba-tiba bisa banner jeleger gitu, ada banner gitu kan kayak gitu. Itu udah nggak ya makanya para pengiklan itu udah mulai memikirkan bagaimana pola iklan yang bagus gitu. Gitu. Oke, siap. Ini ada Kak Indra Gumelar. Silakan Kak Indra, di mute aja. Halo, terima kasih Mas Erwin. Yo, Halo Mas Usman, salam Halo, kenal. salam kenal. ini orang-orang pada excited Om, karena buat mereka affiliate itu baru dan ternyata menghasilkan sampai 8M kan ya. Yes. Ayo kita belajar bersama. Betul. Ini kan betul kata Mas Erwin, ini aku masih awam banget tentang dunia affiliate marketing, dan pertanyaanku ini basic banget sebenarnya sih. Tadi kan sempat di-mention ya, salah satu konten yang potensial dan disukai user itu konten-konten review produk kayak gitu ya. Nah, ketika nulis konten review itu kan biasanya lebih enak tuh kita ngerasain sendiri plus minus produknya ya.
Yang mau aku tanya, dari para afiliator ini biasanya ketika mereka membuat konten review itu, mereka membeli produknya dulu atau nggak beli produk tapi research sendiri dari data di internet, atau memang ada fasilitas dari Access Trade buat afiliator buat cobain produk sampel gitu buat di review, kayak di TikTok gitulah, bisa request ke brandnya kayak gitu ya. Itu pertanyaan pertama. Kedua, misal mau join ke Access Trade SEO Battle, ini ada minimal traffic yang harus dipenuhi nggak buat kandidat yang punya blog kayak itu? Oke, saya jawab pertanyaan yang pertama tadi ya, gitu. Jadi kalau yang saya lihat dari website pemula, yaitu pasti biasanya mereka kalau nggak riset, mereka beli sendiri, gitu. Karena kan kalau minta ke brand ya, pasti brand juga ada kriteria untuk memberikannya, gitu, seperti itu. Nah, nanti kalau sudah memang pada level-level tertentu ya Mas, biasanya kita bisa merekomendasikan ke brand untuk diberikan produk seeding namanya. Kita akan kasih produk gitu untuk di-review gitu. Ada yang blogger ini mau, ada juga yang enggak gitu. Jadi balik lagi ke sana, ke level dari si bloggernya itu sendiri. Jadi ketika di titik level tertentu biasanya memang kita bisa melakukan produk seeding gitu. Bahkan ya tadi kayak yang tadi saya bilang, ada request dari teman-teman blogger bahkan dari influencer untuk produk-produk yang memang belum launching malah gitu. Produk yang akan launching gitu. Itu mereka merasakan sendiri. Nah, itu biasanya dipinjemin gitu. Misalnya si Xiaomi Pad Air gitu ya, masih pre-order kan gitu. Nah, itu biasanya dipinjemin sama Xiaomi-nya untuk di-review gitu. Dan itu sebenarnya wah itu sih luar biasa ya. untuk brand si blogernya itu jadi meningkat gitu kan. Audiensnya juga jadi informasinya jadi lebih tahu duluan kan kayak gitu. Dan pre-order nih. Ini gilanya. Pre-ordernya meningkat. Gitu loh. Dengan seperti itu. Gitu. Kayak gitu Mas. Jadi mudah-mudahan penjelasannya cukup jelas ya. Terus yang kedua, apakah ada syarat minimum? Sepertinya ada. Karena yang melatih bukan sembarangan coach nih ya. Ini coach-coach spesial. Jadi kita memang mencari pejuang-pejuang publishers yang akan bergerak di SEO nih. Kriterianya ada. Kriteria nanti seperti apa? Dipantengin terus aja Mas di Access Rate Indonesia Instagramnya. Yang penting daftar dulu ya Om ya sekarang. Ya, daftar dulu aja. Ini karena ini pertama kali sebelum disebar sama Access Trade. Jadi pastikan kalian daftar. Ya, Saya minta daftar dulu di nih. sini sebelum ya ini pre-order nih. Ini belum benar-benar belum disebar ya teman-teman. Belum. Saya udah bilang ada spoilernya, ada yang percaya. Karena kemarin banyak yang nanya Om, ini apa? Terus kan saya belum berani spill siapa coachnya kan, gitu. Daftar di sini, daftar sekarang nih hari ini ya. Ini belum dibuka di mana-mana nih, khusus hari ini doang. Oke. Siapa terakhir tadi Bang Indra, bro, kirim alamat ya di DM Instagram aja deh, nggak apa-apa. Oke, siap. Siap. Makasih. Yo, itu terakhir udah 5 orang. Udah Ini 5 gimana Om? Udah 5 orang, kita mau lanjut aja. Tapi ada ini Pandi, terakhir dikasihan sama Pak. Oke, Pandi. ini. Om Usman kalau ikut SCBN harus pakai ini gimana nih? Itu rahasia, ikutan aja dulu. Oh, rahasia, masih rahasia. Ini satu pertanyaan terakhir deh dari Habibur Rahman, silakan Mas Habib. Halo, Mas Usman, mau nanya dong. Halo, Mas. Halo. Kalau di Access Trade itu buat afiliatnya itu bisa di-mix nggak sih, Mas? Antara traffic organik ataupun nanti kita bisa buat kalau kita mau ngiklan page halaman kita itu. Oh, boleh. Bebas ya? Sangat boleh. Oh. Boleh. Ya. Kalau Mas Habib duitnya banyak,
hajar aja Mas. Nggak masalah. Ya intinya kan sebenarnya ya kemajuan sebuah website itu balik lagi ke strategi dari pemiliknya. Ya. SEO itu kan sebagai penunjang untuk bisa dapetin organic traffic, di mana memang secara traffic itu sangat-sangat punya nilai tinggi, ya kan? Kalau memang cocok dengan artikelnya, gitu. Tetapi apakah paid traffic juga salah atau traffic yang tidak punya nilai tinggi? Ya enggak juga, benar nggak sih? Karena kalau memang melakukan paid traffic dengan cara yang cocok, dengan interest yang sama, ya kan, dengan apa namanya landing page-nya atau pre-lendernya atau websitenya yang dituju, menurut saya juga itu relevan saja, ya. Nanti bisa dibedakan Mas, nanti bisa dibedakan. Misalnya di affiliate itu saya juga kebetulan juga bergelut di affiliate udah dari 2015. Saya juga jadi publisher juga Mas. Dan melakukan dua hal, saya juga gen yang organik, saya gen juga yang paid gitu ya. Nanti bisa dites Mas, mana yang kekuatan yang bagus dari organik, mana kekuatan yang bagus dari paid ya. Berarti linknya Sebenarnya nanti beda Mas ya? kenapa? Link referensinya nanti beda ya? Bisa Mas, bisa dibedain. Oke. Bisa dibedain, bisa dibedain. Kita ya secara teknologi sebenarnya untuk memonitoring traffic source yang datang ke artikel-artikel kita itu bisa dimonitoring juga gitu. Banyak monitoring tools untuk melakukan hal tersebut. Di luar Google punya ya. Sekarang tuh third party itu banyak banget beredaran. Ya cuman memang cost-nya juga cukup tinggi gitu. Jadi selain kita paid ya paid ya pasti mengeluarkan cost ya. Untuk monitoringnya juga ya kita mengeluarkan cost. Tetapi ya yang saya pelajari memang kalau ngomongin organic traffic itu memang long way to go, tapi stabil gitu kan. Cuman ya memang kalau misalnya memang punya cost-nya untuk paid aja gitu, paid aja. Tapi asalkan paid-nya yang benar, interest-nya sama, korelasinya juga sama, itu akan nge-boosting traffic. Itu akan nge-boosting traffic. Jadi ya strategi itu kembali ke pemiliknya Mas. Gitu. Gak ada masalah. Ya. Oke, thank you Mas. Wah, ini mantep banget nih. Karena ini udah 7 pertanyaan, mohon maaf. Ini cookiesnya berapa lama nih? Kata Om Roji tergantung jenis kampanye Om, mulai 7 sampai 30 hari jadi cookiesnya. Lama Ya, juga ya 30 hari Om. ya tergantung campaign-nya. Ada Baik yang banget. Iya, baik banget sih sampai 30 hari Mas. Ya. Iya Betul, sih. betul sekali. Om Usman, sebelum terakhir kita akhiri ada kata ini nggak? Ada apa yang mau disampaikan selain SEO Battle ini nih? Teman-teman tolong daftar ya, ini pertama. Ya Mas ya, belum dibuka, belum dikasih ads, belum Yes. disebar di LinkedIn, belum disebar kemana-mana. Yes, Ini yes. bener-bener khusus buat digital talkline ya Mas ya, Iya, dibuka pertama betul. kali. Jadi siap-siap teman-teman kalau mau dituin ya. Tolonglah Waduh, ini semua betul, ini wajib sudah daftar. daftar tuh, ada yang sudah daftar, luar biasa. Oh, sudah. Yang daftar, yang belum daftar silakan daftar gratis. Yes. Bahkan kita bisa dapat cuan bareng-bareng ya Om ya kalau Yes, emang kita bisa dapat cuan bareng-bareng. Jadi untuk SEO Battle ini yang belum daftar ya daftar. Kalau teman-temannya ya yang mau ikutan, suruh ikutan aja. Ya, ikutan aja. Affiliate ini yang saya mau ajak. Affiliate di Indonesia itu masih apa namanya? masih jarang banget dijamah ya. Dan saya setuju banget nih, kalau ada Nurjaya nih katanya nih apa namanya? Dia biasa ikutan affiliate-nya Amazon, Clickbank. Ya, di luar sana udah luar biasa gilanya ya. Tapi di Indonesia ini menurut saya masih sangat peluangnya sangat gede banget ya. Mari kita bareng-bareng bangun affiliate di Indonesia dengan sehat ya. Kalau ada pertanyaan atau kepenasaranan tentang affiliate,
silakan bisa hubungin kita ya, tim Access Trade Indonesia, daftar aja jadi publishersnya, nanti bisa langsung cheated sama kita. Yang kita butuhkan sekarang ini memang orang-orang yang bisa berkomitmen, punya konsistensi yang cukup tinggi untuk menjalani affiliate ini. Ya, terakhir kalau dari saya, bayangkan kalau kita sudah kalau kita dalam tidur pun duit masuk ke kantong kita. Jadi bagaimana itu bahagianya? Ya itu aja kalau dari saya. Gitu Erwin, terima kasih banyak. Daftarnya sekarang ya, nggak ada jalur khusus, semua bukan di saya ya. Ini banyak yang DM saya, Mas tolong masukin, nggak ada di saya, ada di Om Usman dan Om Roji. Saya minta maaf ya, yang ngasih bukan saya ya. Banyak yang daftar nih. Kalau jalur khusus ke ini aja tuh, ke Roji itu, ya. Ke Roji boleh lah. Ya, Roji boleh. Tapi referralnya dari siapa? Mesti tahu. Kalau referralnya bukan dari Erwin, mungkin nanti dipertanyakan. Ya. Tuh, referralnya dari Erwin Petas tuh. Makanya saya bilang ini saya bilang apa di sini ada spoiler, padahal nggak percaya. Sekarang kan bener kan ada spoiler. Ini kalau nggak ikutan nyesal sih, ya. Karena ini tuh jarang banget seperti ini, ya. Kolaborasi coach SEO nomor 1, ya kan? Di Indonesia kolaborasi jarang banget, dan ujungnya cuan lagi, hadiahnya puluhan juta, ya. Yang diajarin pasti nggak kaleng-kaleng, gitu. Betul. Om Usman, Om Roji, terima kasih banyak ya. Ya. Ini Om Roji juga terima kasih banyak. Kita waktunya ini kapan-kapan lagi Om, karena ada orang yang ngomong pengen ngomong affiliate dari nol. Bener-bener katanya ini ada yang mau ngomong ke saya. Ya baru 1 orang sih. Mau dia minta ajarin affiliate dari nol buat Access Trade. Boleh. Ayo. Ya, kita bisa bareng lah. Nanti kita juga sebenarnya ada Access Trade Academy sih. Kita bisa join kali itu, Win. Iya, boleh banget ini. Kita join aja yang DM saya Telegram. Bisa barengan tuh bareng kita. Karena dia kaget sampai 8M tadi katanya. 11M sih dia ngomong. Tadi ada 11M. Siap. Yang belum DM saya tadi penanya pertama-tama silakan DM saya ya. Thank you semuanya udah daftar. Thank you ya. Bye-bye semua. Thank you semuanya. Sampai ketemu lagi. Iya, thank you. Thank you Erwin. Yo, thank you banget.